Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini yang bisa menyaksikan video ini. Salam persaudaraan di mana di pada pagi hari ini kita masih jumpa lagi, masih bisa menghirup udara segar, itu semua oleh karena kasih penyertaan pelindungan Tuhan. Jadi terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana ya Bapa Engkau telah melindungi, menyertai, menopang, menuntun sepanjang kehidupan kami sehari-hari dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga Bapa akan membaca firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami, penuhi kami dengan tutur Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja, mengajari, membimbing kami, sehingga betul-betul Bapa kami memahaminya, dan bisa kami mengerti, dan bisa kami jalankan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Di mana juga Bapa semua keluarga saya, saudara saya di mana saja pada saat ini yang bisa menyaksikan video ini Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing kami satu persatu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Di pada pagi hari ini kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan, renungan pagi kita. Jadi sebelum kita merenungkannya, kita buka hati kita dan betul-betul kita berbalik kepada Alkitab, karena semuanya itu adalah utama adalah Alkitab, karena Alkitab itulah petunjuk, Alkitab itulah cermin, Alkitab itulah kaca kita. Kita harus berbalik kepada kaca. Apapun kata orang yang ada di muka kita ini, kalau kita ada kaca bisa kita bercermin, kita lihat muka kita, apakah memang ada apa di muka kita. Jadi begitulah juga kita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita ada Alkitab, kita boleh bercermin apa kata Tuhan Yesus yang diajarkannya kepada kita. Jadi tidak perlu kita apa kata orang, tapi kita koreksi diri kita, apakah kita mau untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan mau mengikuti firman Tuhan, dan mau mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi mari kembali kepada Alkitab. Jadi mari kita baca Alkitab kita. 1 Korintus 13 dimulai dari ayat 1. Judulnya kasih. Karena hidup ini paling utama adalah kasih. Karena Yesus juga datang ke dunia ini karena begitu besar kasih Tuhan akan semua umat manusia, sehingga Dia datang ke dunia ini sama seperti kita, untuk kita bisa bertatap muka dan bisa kita berbicara langsung tahun 2000 lalu. Jadi Dia sudah menyaksikan, sudah mengajari kita, sudah membimbing kita, sudah menuntun kita bagaimana sulnya kita mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkannya kepada kita. Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab, di mana Yesus sudah pertunjukkan kepada kita supaya kita jangan lari daripada kebenaran. Jadi haruslah kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, firman kebenaran. Jadi sini judulnya kasih. Ayat 1 mengatakan kepada kita, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bangsa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi sini katanya tadi kepada kita, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, bahkan di sini katanya tidak berguna, walaupun katanya sini jelas katanya tadi pada kita tadi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi sini katanya tadi, apapun katakan kita kata Tuhan, apapun kita bilang itu tentang kebenaran firman Tuhan, jika tidak ada kasih,
itu sama saja sama gong yang bergemandang bunyinya. Jadi ini jelas dikatakannya kepada kita supaya kita sebetulnya paling utama itu adalah kasih. Bagaimana kita mengatakan saya ini anak Tuhan tapi kita itu tidak punya kasih? Bagaimana kita mengatakan kita ini anak Tuhan tapi kita tidak peduli kepada sesama kita? Bagaimana kita mengatakan saya ini anak Tuhan tapi kita itu egois? Itu tidak mungkin. Karena Tuhan sendiri datang ke dunia ini tidak ada egois. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidaklah mentingkan sendiri, tapi dia penuh dengan kasih setia. Kasihnya begitu luar biasa, bahkan dia rela untuk disalib, dicorah, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Begitulah besarnya kasih kepada kita manusia. Jadi dialah yang menunjukkan jalan, dialah menunjukkan bagaimana sebetulnya kita anak-anaknya. Jadi kita harus mengikuti jejaknya, karena dialah jalan satu-satunya. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi haruslah kita mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus. Ayat 2 mengatakan kepada kita, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruhnya pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dari sini katanya tadi, bagaimanapun mujizat yang kita dapatkan, bagaimanapun kuasa yang kita dapatkan, bagaimanapun dekatnya kita pada Tuhan, kalau kita tidak punya kasih, itu sama aja kita tidak berguna. Sama sekali kita tidak berguna. Karena apa? Karena jelas Yesus datang ke dunia ini karena kasih. Karena begitu kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Jadi semuanya kita ini kadang-kadang mengasihi Tuhan. Kita ini menangis karena Tuhan disalibkan. Padahal Yesus mengatakan, jangan kau tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Nah, jadi kita yang harus kita tangisi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita ini, apakah kita memang layak atau tidak? Apakah memang kita sudah melakukan firman Tuhan atau tidak? Apakah memang kita seturut dengan firman Tuhan atau tidak? Jadi haruslah kita ini menangisi diri kita, supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita mendapatkan apa yang upah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan kita hanya sekedar ikut-ikut. Jadi jangan kita sekedar hanya apa kata orang, tapi marilah kita berbalik kepada firman Tuhan. Jadi jelas sini katakannya tadi kepada kita, ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sini jelas kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada kita, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sini katanya kepada kita tadi, kasih itu adalah setia. Kasih itu bukan pura-pura. Kasih itu bukannya terkadang terpaksa, tapi kasih itu dengan hati nurani. Hati nurani kita, bagaimana kita sudah dikasihi Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu ada tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menceritakan kepada kita, bagaimana Tuhan sudah memberi jalan kepada kita, supaya kita ini menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kasih itu bukannya pura-pura. Kasih itu bukan hanya perkataan. Kasih itu ada tindakan. Tindakan. Jadi kasih itu bukannya untuk dipamer-pamerkan, tapi kasih itu adalah kasih dengan hati, dengan hati murah. Jadi bukan karena terpaksa. Jadi ayat 4 mengatakan kepada kita, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukannya yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi sini kita melihat bagaimana kasih tadi, kasih itu sabar. Nah, jadi sebetulnya sabar ini kita banyakan tidak sabar. Nah, jadi sini kasih tadi katakannya kepada kita adalah sabar. Jadi sabar kita menghadapi semua orang. Nah, jadi kita itu diberikan Tuhan supaya kita itu betul-betul menjalankan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Jadi kasih itu bukannya pura-pura, bukan hanya di mulut saja, tapi kasih itu betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi sini tadi kasih itu sabar. Karena gimana kita mengatakan kita kasih kalau kita tidak sabar? Jadi haruslah sabar. Nah, sabar menghadapi segala sesuatunya. Jadi kita tidak gampang emosi, tidak gampang tersinggung, tidak gampang kita itu marah. Itu harus itulah membuktikan kita sabar. Kasih itu murah hati. Artinya itu kasih itu murah hati. Artinya kita itu bisa kita mengatasi salah dan sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak egois. Nah, jadi karena kasih itu murah hati, artinya kita itu mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Jadi kita gampang itu terbeban dari masalah pergumulan sesama kita. Jadi kita di situ disuruh perhatian terhadap sekeliling kita atau terhadap teman-teman kita. Jadi kita itu diberi murah hati, itu murah hati. Jadi kasih itu murah hati, artinya tadi kita peduli. Nah, jadi peduli sesama manusia. Jadi kita tidak cukup hanya di mulut saja kita bilang kasih, tapi kita tidak peduli kepada sesama kita, tidak peduli pada tetangga kita, tidak peduli sesama perjalanan dan perjuangan atau di mana saja. Banyak kita saat ini kita melihat di perjalanan saja, kita melihat saat ini adapun teman-teman kita jatuh, kita tidak peduli. Nah, berarti gimana kita mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, jadi harus murah hati itu harus kita terbeban terhadap semua apa yang diderita sesama kita. Jadi selanjutnya ia tidak cemburu. Dari sini dikatakan kepada kita tadi, kalau kita ada kasih itu kita tidak cemburu. Artinya cemburu itu gimana? Artinya cemburu itu ada pamannya teman-teman kita naik pangkat, kita nggak cemburu. Mungkin ada teman-teman kita membeli hal-hal yang bisa dibelinya, kita tidak cemburu, tidak iri. Malah kita bangga atau teman-teman kita membeli kereta pamannya, malah kita bangga dia bisa membeli kereta. Karena apa? Karena sesuatu kita perlu bantuan dari dia, bisa kita pinjam keretanya. Apabila dia beli mobil, jangan kita cemburu. Karena apa? Karena kita perlu, karena sekali kita butuh bantuannya. Jadi ini harus kita bangga, ada teman kita bisa membeli mobil karena sesuatu nanti kita perlu, kita bisa meminjamkan atau numpang di mobilnya. Jadi itu satu kebanggaan. Jadi bukan cemburu, bukan iri. Nah, jadi selanjutnya ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi sini kita melihat ya kebanyakan memang manusia saat ini kita melihat jika ada pada dia timbul hati sombong. Karena apa? Karena itu sudah terbiasa dari dulunya. Bagaimana hati sombong itu sudah dari dulunya ada. Karena apa? Karena seakan dia kalau sudah mempunyai itu sebelumnya dia tidak mempunyai, lalu dia mempunyai, seakan dia itu sebagaikan terbang melayang-layang. Jadi kebanggaannya itu berlebihan. Nah, jadi timbullah kesombongan. Timbullah keangkuhan, timbullah merasa jago, pintar, hebat dan sebagainya. Nah, jadi merasa semua orang kecil. Karena apa? Karena orang-orang tidak bisa mendapatkan apa yang didapatkannya. Nah, jadi sebetulnya itu menjadi kalau menjadi anak Tuhan seharusnya itu satu kebanggaan dengan murah hati, bersyukur
bersyukur kepada Tuhan, sehingga dia mau membantu sekelilingnya. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Karena apa? Karena dia merasakan yang didapatkannya itu adalah pemberian Tuhan. Tapi banyak saat ini kita menganggap itu adalah kepintaran kita, itu menganggap kita itu adalah karena usaha kita, menganggap itu semua karena kepintaran kita. Jadi itulah membuat kita sering sombong, sering kita angkuh, sering kita menganggap kita itu paling hebat. Jadi ini semuanya adalah karena kita masih hidup dalam dunia kedagingan ini, kita bangga, kita merasa kita yang paling hebat. Jadi ayat 5 katakannya kepada kita, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bermarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi sini kita melihat dikatakan kepada kita, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi sini kalau jika kita tidak dalam Tuhan, ya tentu sini kita melihat mencari keuntungan. Mencari keuntungan dan dengan sombongnya, dengan angkuhnya menjengkali orang-orang yang di bawahnya. Karena begitulah pada umumnya kalau tidak di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya timbul keangkuhan, makanya timbul kesombongan. Jika kita di dalam Tuhan, kita merendahkan hati sama seperti padi. Padi itu makin berbuah, makin tunduk. Itulah buktinya kalau orang-orang di dalam Tuhan. Jadi yang tidak dalam Tuhan, ya pasti dia akan angkuh. Pasti dia akan angkuh karena apa? Karena dia merasa paling hebat, dia merasa paling pintar, dia merasa yang paling jago, dia merasa yang diberkati. Jadi kita orang-orang yang di bawahnya itu menganggap dia tidak diberkati, menganggap dia tidak dalam Tuhan. Jadi ini sering kita terjadi melihat timbul keangkuhan, timbul iman rohani yang sejenjang dari sombong, iman rohani sombong. Jadi semuanya itu sebetulnya adalah kedagingan kita. Karena kedaginganlah kita maka kita sombong. Karena kedaginganlah kita bisa menganggap kita ini yang paling hebat. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita, tentu kita tidaklah sombong. Walaupun apa yang kita diberkati Tuhan kepada kita itu hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita bisa membantu orang-orang sekitar kita bahwa kita itu adalah anak-anak terang, bahwa kita itu adalah diberkati Tuhan, bahwa kita itu adalah menjadi contoh, menjadi berkat kepada sekeliling kita. Jadi itu kita dibuat Tuhan, kita diberkati untuk memberkati. Itu diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi seterusnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ayat 5 tadi, 6 sekarang 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi sini jika kita melihat anak-anak Tuhan, dia tentu bersukacita jika ada keadilan. Tapi orang-orang dunia di sini kita melihat dia bersukacita jika orang-orang sekitarnya itu jatuh. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi banyak saat ini yang bersukacita, megah, merasa bangga yang berjalan yang tidak keadilan. Kenapa? Karena itulah diajarkan oleh penghuni dunia ini, supaya kita itu serakah, supaya kita itu meminjak yang harus mana yang kita pijak. Karena begitulah diajarkan dunia ini, pijak saling memijak. Jadi itu semuanya kembali kepada kita, bagaimana kita dengarkan firman Tuhan, di mana kita membaca Alkitab, dia yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya kita mengerti bagaimana sebelumnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat dan setia. Jadi jika kita hanya mendengar kata orang, ya tentulah timbul hal-hal yang negatif, timbul hal-hal seperti yang kita baca tadi, angkuh, serakah, egois dan sebagainya. Karena itu udah dari dulunya sudah tercipta. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mengubah semua itu, supaya jangan lagi manusia ada angkuh, jangan lagi manusia ada yang serakah, jangan lagi manusia yang tinggi hati. Tapi ditunjukkan Yesus kepada kita bahwa Yesus itu merendahkan hati. Dia yang
kita yang bersalah, dia yang disalibkan. Itu artinya menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sini kita melihat ia menutupi. Artinya tadi kita kalau jika aib itu yang kita lihat, kita menutupi, tidak membeberkannya, tidak membesar-besarkannya. Masalah kecil kita tidak membesarkannya, tapi masalah yang besar kita memperkecilnya. Jadi kita tidak mencari masalah, tapi kita mencari kedamaian, mencari keputusan bagaimana supaya damai sejahtera. Jadi itu kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita bukan memperkeruh masalah, bukan membesar-besarkan masalah, tapi kita itu mencari solusi yang terbaik. Bagaimana bisa berdamai dengan baik, sehingga saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Jadi itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 8 katakan kepada kita, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi kita tahu bahwa kita ini tidaklah sempurna, dan kita ini tidaklah kudus, dan kita ini tidaklah bisa seperti yang kita harapkan. Jadi semuanya itu kita serba kekurangan. Jadi jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, tentulah kita tidak bisa menjadi apa-apa jika kita tidak bersandar kepada Tuhan. Makanya kita harus bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan memenuhi kita dengan tuntun rohnya, supaya rohnya lah bekerja dalam hati kita, rohnya membimbing kita, rohnya menuntun kita, supaya kita mengerti bagaimana sebetulnya tentang kasih ini. Banyak manusia saat ini salah mempergunakan kasih ini, padahal kasih ini, bagaimana kita mengatakan ada Tuhan jika kita tidak mengasihi sesama kita? Bagaimana kita mengatakan ada Tuhan jika kita tidak peduli kepada keluarga kita? Bagaimana kita mengatakan ada kasih jika kita tidak menjadi terang, menjadi contoh? Jadi ini sebetulnya tolak belakang, sangat bertolak belakang. Jadi harus kita betulnya sadar supaya kita aja jangan tertidur. Kalau orang tertidur itu tentu tak tahu apa-apa, sama aja bagi dia. Karena apa? Karena tertidur, tidak sadar. Jadi harus kita sadar supaya kita itu bisa mendapatkan mahkota kerajaan sorga. Karena di sini di Alkitab itulah, jika kita sadar pasti kita menelitinya. Jika kita sadar tentu kita mencari kebenaran, bagaimana sebetulnya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita. Jadi saat ini yang kelihatan kebanyakan saat ini kita melihat seturut dengan kehendak kita, bukan seturut kehendak Tuhan. Jadi jika kita mau melakukan seturut kehendak Tuhan, haruslah seturut dengan apa yang tertulis, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi semuanya itu haruslah kita kembali kepada Alkitab, karena Alkitablah ikutan kita, Alkitablah gambaran yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita bercermin kepada Alkitab, supaya nampak gambar aslinya kepada diri kita. Jadi ayat 9 mengatakan kita, ayat 10 tadi 9 ayat 10, tetapi jika engkau sempurna tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi sini kita mengatakan, lihat bagaimana kita lihatnya sini, jangan kita seperti kanak-kanak. Jika kita masih baru mengenal Tuhan Yesus, mungkin kita masih seperti sifat kita masih kanak-kanak, karena belum dewasa, yang belum bisa mengenal kebenaran firman Tuhan ini bagaimana sebenarnya. Tapi ketika kita sudah dewasa, sehingga kita sama seperti orang dewasa. Artinya bagaimana orang dewasa harus pintar, harus cerdas,
harus kita itu jeli. Karena apa? Karena kita dewasa, sudah dewasa. Itu artinya kita dewasa. Jadi kita tidak menelannya begitu saja, tapi kita merenungkannya, meneliti, dan kita berpikir terlebih dahulu supaya kita telan. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi paling besar ialah kasih. Jadi iman di sini tadi katanya kepada kita tadi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih itu paling utama. Kasih itu paling utama karena jelas katanya di Matius 25 kita melihat bagaimana katanya, ketika aku lapar aku engkau memberikan aku makan, ketika aku telanjang engkau berikan aku pakaian, ketika aku penjara engkau jenguk aku, ketika aku sakit engkau menjenguk aku. Jadi itu artinya kita sesama manusia, bukanlah kepada Tuhan Yesus, bukan Yesus yang telanjang, bukan Yesus yang lapar, bukan Yesus yang penjara, tapi sesama kita manusia. Jadi kita harus mempraktekannya bagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi semuanya itu saling mengkait, karena jelas kita sini kita melihat bagaimana di Matius 23 ayat 23. Jadi sini katakan jelas kepada kita, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ades, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Jadi sini harus semua komplit, dia nggak bisa kita sebelah saja. Firman Tuhan ini nggak bisa comot-comot saja, comot nggak bisa. Jadi kita harus mempersatukan di mana ayat firman kebenaran ini. Jadi nggak bisa satu ayat aja kita pedomani. Jadi kita harus saling mengkait dia supaya kita itu betul-betul mendapatkan kebenaran. Jadi kalau kita masih satu ayat saja, ya semua benar. Makanya pada saat ini kita melihat semua benar. Semua benar. Karena apa? Karena itu tadi tidak melalui tuntunan Roh Kudus, tidak melalui Alkitab. Mungkin pun melalui Alkitab, tapi tidak tuntunan Roh Kudus, sehingga yang bekerja adalah kepintarannya, yang bekerja adalah akalnya, yang berbicara adalah pikirannya. Jadi bukanlah tuntunan Roh Kudus. Jadi makanya kita undang Roh Kudus supaya masuk dalam hati kita, sehingga dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti isi Alkitab ini. Karena apa? Karena Alkitab ini hidup, dan Alkitab ini ada rahasianya. Jadi makanya nggak sembarangan Alkitab ini bisa mengerti. Makanya banyak saat ini walaupun bolak-balik baca Alkitab ini, mungkin sejarahnya mengerti, mungkin isi Alkitab ini mengerti, tapi artinya belum tentu mengerti. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan pengertian kepada kita, karena dia akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan firman di pada pagi hari ini. Semoga kita kembali kepada Alkitab, supaya Alkitablah yang menuntun kita, ada Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita memahami bagaimana sebetulnya seturut dan kehendak Tuhan, supaya kita ini jangan salah jangan kita ini menganggap nanti sudah kita berjalan di atas rel,
ternyata kita masih di luar rel. Nah, jadi itu tidak akan sampai kepada sasarannya. Jadi semuanya itu mari kembali kepada Tuhan. Mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, di mana Tuhan di pada pagi hari ini Engkau telah membimbing, menopang, menyertai kami, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak berjalan dengan pikiran kami saja, tidak berjalan sesuai dengan akal, dengan pengertian kami saja, tapi kami betul-betul berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai apa yang Kau ajarkan di dalam Alkitab kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami, Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau memenuhi kami menuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami ini betul-betul menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu, tidak hanya mengandalkan pikiran kepintaran kami Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, baik juga Bapak buat semua keluarga saya, saudara saya yang mendengar video, yang membuka video ini Tuhan, menonton video ini, Engkau tetap campur tangan, Kau berkarya, sehingga betul-betul Tuhan kami kembali kepada Alkitab-Mu, bagaimana Engkau telah ajarkan kami tahun 2000 lalu untuk menjalankan kebenaran firman dengan sungguh-sungguh taat dan setia, supaya kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengan dengaran saja, tapi betul-betul kami menjadi pelaku firman-Mu dan mempraktekkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik. Baik juga Bapak, apabila saudara-saudara saya saat ini yang ada masalah pergumulan hidupnya Tuhan, baik penyakit demi penyakit Tuhan Yesus, pada saat ini kami percaya kuasa-Mu belum berubah. Engkau mengatakan di Markus 16, semua aku percayakan, Ku berikan kuasa. Dia meletakkan tangan orang sakit, orang sakit sembuh. Dia mengusir setan-setan dalam namaku, setan-setan pergi. Engkau berkata, maka Bapak, maka pada pagi hari ini kami meletakkan tangan pada orang sakit dalam nama Yesus. Semua setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Roh penyakit, segala penyakit apa dalam tubuhnya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Kami usir Kau dalam nama Yesus. Enggak berhak menyentuh saudara-saudara sini. Kami pegang perintah Kau keluar ke dalam nama Yesus. Roh-roh iri hati, dengki, sir, egois, sombong, angkuh, dosa turunan, roh kutub, azab menurun, roh bintang pelak, roh kemiskinan, roh celah maut, roh kematian, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Enggak berhak menyentuh keluarga saya, enggak berhak menyentuh saudara saya dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami sembah, nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami muliakan, nama Yesus yang kami sanjung. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu Bapa. Kami percaya malaikat berjaga sekeliling kami. Kami percaya Engkau sempurnakan semua organ tubuh kami berfungsi baik. Aliran darah kami berfungsi baik, urat saraf kami berfungsi dengan baik, semua organ tubuh kami berfungsi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Engkau telah menyertai, membimbing, menopang sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Baik juga satu hari ini, tak maju perjalanan pekerjaan kami, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya. Baik juga Bapak, pekerjaan kami, Engkau tetap campur tangan, Engkau memberkatinya sehingga mencukupi kebutuhan keperluan kehidupan kami sehari-hari.